Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Mutiara, salah satu calon guru penggerak angkatan 4 di Kabupaten Aceh Selatan. Saya bertugas di SD Negeri Pantolosa Patuan sebagai wali kelas 4. Kali ini saya akan menampilkan video pendampingan individu saya yang ketujuh bersama dengan pengajar praktik saya, yaitu Pak Rizal. Bagaimana cuplikan dari pendampingan individu saya bersama Pak Rizal? Mari kita saksikan bersama. Bu Nuri, alhamdulillah kita sudah diskusi ini mengenai tugas di modul 3.3. Sekarang kita akan coba melanjutkan tentang perubahan yang sudah Ibu alami selama mengikuti program CGP ini dari awal hingga saat ini, gitu kan? Kita coba sama-sama merefleksikan apa yang sudah Ibu peroleh. Kira-kira selama proses pendidikan guru penggerak ini, ada nggak perubahan yang Ibu rasakan dalam diri Ibu, terutama terkait dengan profesi Ibu sebagai seorang guru? Ya, terima kasih Pak Rizal. Yang saya rasakan perubahannya itu sangat-sangat banyak, terutama bagi diri saya sendiri, yaitu yang pertama dari cara memandang proses belajar di kelas. Itu dulunya mungkin saya pikir dengan saya banyak menjelaskan itu adalah efektif untuk anak-anak, tapi sekarang bukan seperti itu. Yang kedua, kompetensi diri yang menurut saya sudah meningkat, terutama di bidang pembuatan merancang pembelajaran di kelas. Bagaimana pembelajaran yang menarik bagi anak-anak, yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Nah, itu saya mulai memahami dan mulai bisa melakukan yang terbaik untuk anak-anak. Yang ketiga, mungkin proses kolaborasi dengan kepala sekolah dan juga guru-guru yang mungkin dulunya saya cuek-cuek aja kalau teman itu tidak bisa, ya udah tidak bisa. Kalau saya bisa, ya udah saya bisa. Tapi sekarang saya berpikir kalau saya bisa, saya harus berbagi dengan teman, harus berbagi dengan kepala sekolah dan juga anak-anak semuanya. Seperti itu, Pak. Berarti ini sudah banyak sekali ini perubahan positif yang saya lihat, terutama ini cara memandang peserta didik juga, ya. Mungkin selama ini kalau ada peserta didik yang bersikap aneh gitu, kita sudah langsung menjudge dia, oh begini. Tapi sekarang itu udah memiliki pandangan yang lain terhadap hal tersebut, kan? Kalau mengenai kemampuan Ibu di bidang IT gimana, Bu? Apakah ada perubahan? Iya, itu salah satunya di bidang IT, terutama membuat pertama, kalau membuat video itu sudah sering kita lakukan di LMS. Yang kedua, membuat bahan ajar bagi anak-anak. Dulunya kita hanya mendownload yang sudah dibuat sama orang di YouTube, baik di manapun. Ini sekarang saya berusaha membuat karya saya sendiri. Seperti kemarin saya membuat flipbook bahan ajar. Itu bahan ajarnya tema yang saya buatkan mata pelajaran IPA atau yang lain, tapi tema. Kalau tema itu lebih bervariasi, kita membuat karya di situ. Jadi flipbook ini memang terkendalanya penggunaannya bagi siswa karena tidak ada internet, tapi tidak masalah, itu adalah proses saya belajar. Yang kedua juga LKPD anak-anak, kalau cuma kasih pertanyaan 10, nah ini kerjakan, itu nggak menarik. Jadi anak-anak itu suka yang gambar, yang warna-warna, jadi saya berusaha buat itu. Jadi sudah meningkat juga nih kemampuan di bidang IT. Memang kalau mengenai literasi, memang kalau kita kasih soal kan mengenai kemampuan siswa kan kadang-kadang itu kan yang kita uji kemampuan literasi siswa juga gitu. Nah, literasi itu kan dia stimulusnya itu untuk banyak jenis ya, nggak cuma huruf teks melulu gitu kan. Kadang-kadang kita bisa menampilkan gambar infografis, misalnya ada gambar seekor gajah misalnya, nanti kita kasih informasi ini ekor gajah namanya, ini belalai gajah, ini daging gajah. Jadi kemarin pelajaran matematika menggunakan congklak. Jadi di situ saya buat seperti
visual dari congklak ada di dalam. Visual congklak. Ini visualnya ya? Iya, visual congklaknya. Ini kelipatan 2 dari 2. Nah, LKPD ini pun kalau misalnya ibu berhalangan hadir, kalau kawan ibu titip ini bisa kan melakukannya kan? Alhamdulillah udah bisa, karena berbagi juga bagaimana menggunakan congklak gitu. Ada juga kemarin LKPD yang tema, cuma Tapi media congklaknya memang udah ada ya? udah. Nah, ini cuma gambaran aja ya, simulasinya. Nah, ini udah bagus ini Bu. Ini yang diharapkan memang perubahan seperti ini harus dimiliki oleh setiap CGP gitu kan. Nah ibu, ini luar biasa perubahan yang ada pada diri ibu. Kalau dari segi siswa, nah, ini kan ibu sudah memantau nih dari awal ibu ikut program, terus ibu melakukan perubahan-perubahan di kelas misalnya. Kira-kira apa perubahan yang ibu lihat dalam diri siswa? Kalau siswa itu saya lihat awalnya dulu ya, kalau saya bertanya misalkan sebelum dijelaskan kita bertanya apa bagian-bagian tumbuhan, misalnya mereka hanya begini Pak kan, nggak mau memberikan pendapat padahal mungkin dia tahu kan batang daun gitu kan, cuman tidak berani mengeluarkan pendapatnya. Tapi sekarang kalau menurut saya mereka sudah terbuka, sudah berani mengeluarkan pendapat, biarpun itu salah, tapi saya tanamkan bahwa setiap pertanyaan itu harus dijawab dengan lantang dan percaya diri saya gitu. Walaupun salah tidak masalah. Jadi mereka sekarang sudah bisa seperti itu. Kalau ditanya langsung angkat tangan gitu. Jadi itu perubahan yang sangat terlihat dari anak-anak. Itu berarti secara tidak langsung rasa percaya diri Iya, anak-anak dan tumbuh gitu ya? Iya, percaya diri. Selain hal tersebut, kira-kira ada nggak perubahan yang dirasakan? Kalau dari segi kreativitasnya, Iya. dari segi sikap, Kalau kreativitas dalam menjawab soal tentunya ya kreativitas sudah iyalah karena dia sudah berpendapat tadi, jadi jawabannya itu juga bervariasi, nggak contek-contekan lagi, dia keluarkan ide-ide dia sendiri. Kalau kemarin jawabannya misalnya pertanyaannya A, jawabannya langsung iya, tidak, kan? Misalnya batang daun, sekarang sudah bisa buat kalimat jawabannya. Sudah kreatif lah. ya. Kalau dari segi perilaku, kedisiplinan mereka gimana Bu? Kalau disiplin itu memang berat, sangat berat untuk mengatur kedisiplinan. Tapi kalau dibilang perubahan, ada perubahannya. Perubahan anak-anak dalam hadir ke sekolah, dalam di kelas, maksudnya nggak keluar masuk lagi karena sudah ada kesepakatan kelas di kelas kan. Dulu kan kalau mau ke kamar mandi langsung keluar, nggak ada Bu, saya mau ke kamar mandi. Sekarang sudah mulai berubah dari sikap-sikap sudah etikanya sudah mulai membaik walaupun tidak semaksimal yang diharapkan. Juga banyak juga nih perubahan yang ada pada siswa. Ini harus terus dipertahankan perubahan-perubahan ini. Kalau bisa ditingkatkan lagi kan perubahan-perubahan yang sudah ada gitu. Nah, kalau Ibu merefleksikan perjalanan selama 8 bulan terakhir ini, apa yang membuat perjalanan ini memuaskan? Hal-hal apa saja yang membuat merasa puas? Merasa puas. Yang pertama sekali karena ada dukungan dari semua pihak yang ada di sekeliling saya. Pertama kepala sekolah, rekan guru, keluarga, suami, juga orang tua, anak saya, itu dukungan yang pertama. Terus merasa puas yang kedua melihat perubahan dari anak-anak tersebut. Anak-anak etikanya sudah mulai membaik, terus kedisiplinan sudah mulai membaik, kreativitas dia di kelas sudah mulai percaya diri, sudah mulai. Itu perubahan memang saya bilang
dari 0 sampai 100 itu belum sampai 80, tapi ada perubahannya. Itu yang membuat saya merasa puas. Anak-anak di sini itu saya bilang menurut saya anak-anak desa yang gimana pengetahuan umum itu mungkin kurang, tapi tidak membuat mereka merasa minder sekarang. Kalau dulu mungkin ya pergi ke tapak tuan lomba gitu kan, dia duduk gitu insecure kayak iya kayak merasa gitu. tapi sekarang karena sudah mulai menampilkan mungkin lihat video-video, dia pun punya HP juga kan, tapi nggak sesering orang di tapak tuan, udah mulai percaya diri gitu kan, percaya dirinya sudah mulai meningkat. Ini kalau fokus nih melihat anak-anak udah ada perubahan, memang jadi senang gitu ya. senang. Kalau tantangan yang ibu hadapi kira-kira yang ibu rasa berat selama perjalanan ibu menempuh pendidikan ini gimana? Jujur saja Pak, kalau di awal-awal saya mengikuti CGP ini, saya juga merasa insecure tadi. Jadi tidak merasa perasaan lebih kecil dari teman-teman yang lain dulu awal-awal itu Pak. Lebih tidak bisa dari teman-teman yang lain gitu. Pertama-tama awalnya saya merasa sekolah saya yang kecil, tidak ada jaringan internet, itu bagaimana bisa menjadi bagaimana bisa saya berkreasi di sini, saya pikir dulu di awalnya. Tapi setelah bercerita dengan teman-teman bahwa tidak sekolah saya itu belum menjadi sekolah yang betul-betul paling bawah kalau memang kita berusaha berubah. Jadi disitulah tantangan-tantangan itu saya lewati. Awal-awal kan saya ke gunung itu mencari sinyalnya, tapi saya rasa itu tidak efektif karena baterai habis cepat habis, baterai cepat habis, saya turun ke bawah untuk bekerja. Jadi usaha-usaha itu sekarang terbayang dan teringat bahwa itu memang harus dilewati ya perjuangan. Di awal jujur pas saya sempat mau mengundurkan diri karena saya sering meninggalkan anak saya di rumah karena saya ke tapak tuan tadi. Jadi saya dengan salah satu teman itu curhat bahwa saya ingin mengundurkan diri, jangan, nggak boleh, itu tidak boleh. Jadi diberi pemahaman seperti ini seperti itu, akhirnya tidak jadi mengundurkan diri. Akhirnya sekarang saya sadar bahwa saya ini merupakan bagaimana bilang ya, kawan-kawan berharap banyak kepada saya gitu misalnya. Memang saya tidak banyak membuat perubahan di sekolah, tapi kawan-kawan berharap banyak kepada saya. Biarpun perubahannya itu belum terlalu banyak di sekolah, tapi alhamdulillah SD Pantai Luas ini sudah dikenal oleh masyarakat yang lain gitu kan. Ibaratnya di dalam karang itu sudah mengambang lah sini. Tahulah orang SD Pantai Luas itu saja sudah membuat saya bangga. Walaupun banyak tantangan dari tantangan dari segi internet lah kan. Kalau tantangan dari hal yang lain nggak ada apa nggak? Ada sebenarnya. Tantangan terbesar saya adalah jumlah siswa ini. Tapi memang orang mungkin menertawakan, kok jumlah siswa seperti itu bisa buat tantangan itu. Tapi menurut saya itu tantangan. Tantangannya gimana? Misalnya gini, kita mau buat pembelajaran misalnya proyek PBL misalnya, PJBL. Jadi di kelas itu cuma ada 4. Kalau menurut Bapak kita buat kelompoknya gimana gitu kan? Terus kalau mau buat mau buat misalnya kayak ice breaking misalnya gitu, cuma 4 kayaknya nggak perlu kan, orang tuh nggak ribut juga. Jadi konsentrasinya ibaratnya kita di kelas itu monoton gitu-gitu aja gitu kan. Jadi nggak tahu mau buat kreasi gimana lagi, karena orang itu belajar minta tekun belajar, nggak ribut juga. Maksudnya ribut pun nggak terlalu ribut, kan cuma 4. Jadi tantangan bagi saya membuat pembelajaran
bagaimana yang cocok untuk anak-anak yang sedikit. Jadi di awal-awal saya pernah dulu cerita sama Pak Resjan, saya nggak apa di kelas karena siswanya nggak banyak, saya bilang. Jadi mau banyak gimana lagi biar kamu semangat? Nah, bukan gitu Pak, maksudnya saya tuh bingung mau buat pembelajarannya bagaimana karena anaknya sedikit. Itu merupakan tantangan bagi saya di awal itu Pak. Tapi setelah lambat laun sudah ada strategi tertentu ya, disesuaikan dengan Alhamdulillah. kondisi siswa, Iya. kondisi sekolah juga disesuaikan ya. Karena siswa yang sedikit ini, ibu kepala sekolah pun membuat banyak program-program baru kayak membaca di sini kan, bisa di lapangan, literasi di lapangan. Terus setelah upacara bendera bisa bersalaman semua guru. Kalau rame kan nggak mungkin bersalaman. Kalau sedikit, ibu kepala sekolah memberi tugas kepada anak-anak bersalaman setiap guru sebelum selesai. Nah, itu potensi membuat program-program yang tidak bisa dilakukan oleh siswa besar bisa dilakukan oleh siswa yang sedikit. Luar biasa nih Bu. Setiap tantangan ternyata pasti ada solusinya kalau kita memang mau peduli gitu ya, dan mau berusaha terus. Sudah cukup videonya. Alhamdulillah juga.